Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah bangunkan kita dari tidur kita dan kita bersama-sama menaikkan salat subuh secara berjamaah di musala An-Nur yang kita cintai ini dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang binatang kurban. Jadi dalam hal ini kita masih bahas tentang dam atau hewan sembelihan yang dilaksanakan pada hari Nahr. Ya, di sini nanti kita akan bahas tentang binatang kurban yang disembelih, ya, yaitu kewajiban menyembelih binatang kurban, jenis binatang yang disembelih untuk kurban, usianya hewan kurban itu harus berapa,
dan tata cara membawanya dari mana dan dibawa kemana untuk disembelih, dan hukum daging kurban itu sendiri. Pertama, kewajiban menyembelih binatang kurban. Para ulama sepakat binatang kurban yang dibawa untuk disembelih dalam ibadah haji ada dua jenis, yaitu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Di antara yang wajib ialah yang wajib disembelih untuk melaksanakan nadar, yang wajib untuk beberapa macam ibadah haji, dan yang wajib untuk membayar kafarot. Binatang kurban yang wajib disembelih untuk sebagian jenis ibadah haji ialah binatang kurban untuk jenis ibadah haji tamattu. Ibadah haji tamattu itu wajib, yang telah disepakati oleh para ulama. Dan untuk jenis ibadah haji qiron, mereka para ulama masih memperselisihkan apakah mereka wajib menyembelih binatang kurban atau tidak. Jadi binatang kurban kafarot ialah yang wajib disembelih untuk qadha. Demikian menurut pendapat yang mensyaratkannya, yaitu binatang kurban untuk kafarat atas pelanggaran berburu, binatang kurban untuk kafarat atas pelanggaran mencukur rambut kepala karena ada gangguan, dan binatang kurban lainnya yang oleh para ulama ahli fikih dikiaskan dengan binatang-binatang kurban untuk pelanggaran atas salah satu rukun haji yang telah ditentukan oleh syariat. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi binatang kurban, menyembelih binatang kurban pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu ada diwajibkan saat kita memiliki nadar. Ya, kita memiliki nadar itu diwajibkan. Tapi kalau haji tamattu, ya seperti yang sudah saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya, yaitu haji di mana kita melaksanakan ibadah umroh di waktu-waktu haji, menyelesaikan ibadah umrohnya, kemudian pada tanggal 8 atau tanggal 9 kita berangkat menuju Arafah. Nah, itu disebut dengan haji tamattu. Orang yang demikian ini dia wajib untuk menyembelih binatang kurban atau membayar dam itu. Namun ada rusuh-rusuh keringanan-keringan ketika kita tidak mendapatkan binatang kurban. Ya, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan puasa 3 hari di masa kita melaksanakan ibadah haji dan 7 hari dilaksanakan setelah pulang ke kampung halaman. Jadi memang itu yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Yang kedua, jenis binatang disembelih untuk kurban. Para ulama sepakat bahwa yang memenuhi syarat hanya 8 jenis, sebagaimana yang tersebutkan dalam nas Al-Quran. Idealnya ya, binatang kurban ialah unta, lalu sapi, lalu kambing besar, kemudian kambing kacangan, yakni ras unggul kambing, yang mereka persediaan ialah tentang sembelihan kurban. Jadi katanya boleh nyembelih selain itu ayam jago atau kelinci. Itu bukan memenuhi syarat untuk berkorban, tetapi sebagai giroh, sebagai semangat karena kita mau menyembelih unta, mau menyembelih sapi, menyembelih kambing, nggak ada, karena sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk semangatnya kita mau berkorban, tapi nggak ada, ya minimal yang saya sebutkan tadi, mungkin kelinci, mungkin ayam, atau lain sebagainya. Yang jelas pada hari itu, kalau kita berada posisi tidak melaksanakan haji atau di sana, ya tidak perlulah kita motong kambing. Kalau kita di sini semangat, ya bahkan nggak mampu untuk beri kambing, ya enggak ayam lah, ya, gitu, untuk mengalirkan darah pada hari nahar. Tapi yang di sini idealnya tadi unta, sapi, kambing. Ya. Mengenai usia, ya para ulama sepakat
bahwa yang sah ialah yang sudah berusia 2 tahun atau ke atas. Jadi seekor kambing kacangan tidak boleh digunakan untuk kurban berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tujzi'u anka wala tujzi'u an ahadin ba'dak. Ini Rasulullah menyampaikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Burdah. Itu cukup, maksudnya Rasulullah menyampaikan itu cukup untuk kamu, tapi tidak cukup untuk seseorang selain kamu. Maksudnya gimana? Dalam hal ini bahwa Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini Abu Burdah menyampaikan, aku punya seekor kambing kacangan yang lebih baik daripada 2 ekor kambing berdaging. Beliau bersabda, itu cukup untuk kamu saja, tetapi masih kurang bagi yang lain. Ya. Nama Abu Burdah sendiri ialah Hani bin Nayar bin Amr bin Ubaid bin Kilab bin Ghanim al-Hurairah bin Zuhal dan bin Bani Bali bin Amr bin Halwan bin Ilhaf bin Wudo'ah al-Balwi al-Madani. Nama panjang sekali ya. Jadi maksudnya ulama berselisih pendapat mengenai tentang hal ini. Seekor kambing yang sudah dewasa, sebagian besar mereka memperbolehkan untuk dijadikan korban, tetapi menurut Ibnu Umar tidak sah. Maksudnya yang sah hanya yang telah berusia minimal 2 tahun dari jenis apapun. Jadi walaupun itu sudah besar, tapi kalau umurnya baru setahun, ibarat ayam itu ayam potong, itu kan cepet gede, tapi secara usia belum memenuhi syarat. Nah, mereka juga sepakat bahwa yang lebih utama ialah binatang korban yang paling mahal harganya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ingin menyembelih binatang korban, kalau memang dimampukan oleh Allah, ya maksudnya dalam hal pembelanjaan tidak perlu nawar, wah saya harus dapat yang sekian biar murah. Nah, kalau bisa memberi yang terbaik ya untuk korban, ya berilah yang terbaik. Az-Zubair berkata kepada putra-putranya, wahai putra-putraku, janganlah ada salah seorang kalian yang berkorban untuk Allah dengan binatang korban yang membuat Allah merasa malu mengingat kedermawanannya. Sesungguhnya Allah adalah paling dermawan di antara para dermawan dan yang paling berhak untuk dipilihkan yang terbaik. Jadi kalau kita mau berkorban, umpama kok mengambil hewan korban yang maaf ya tidak sesuai dengan persyaratan, padahal Allah itu Maha Dermawan. Maksud ingin menyuguhkan, mempersembahkan kepada Allah, tapi ya kita memberikan yang ya mungkin cara pembeliannya ditawar sampai melipit kayak gitu. Nah ini yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ditanya tentang jenis budak yang terbaik untuk membayar kafarat, Rasulullah SAW bersabda, yaitu yang paling mahal harganya dan paling bernilai menurut tuanya. Ya, kan ada istilahnya saat kita mungkin membunuh orang, maaf, yang harus memerdekakan budak itu, kalau dulu ada ya, kalau sekarang nggak ada. Ya. Itu harus dipilih. Mungkin seseorang memiliki beberapa budak, ya dipilih yang terbaik, ya, yang taat dengan tuanya, yang manut. Ya. Nah itu yang dimerdekakan. Tidak ada jumlah tertentu tentang binatang korban, tapi jumlah binatang korban Rasulullah SAW sebanyak 100 ekor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu memang luar biasa keteladanannya. Jadi tidak hanya 1-2 ekor, tapi berapa? 100 ekor. Contoh Rasulullah juga saat meminang Khadijah sebagai istri, itu juga
maharnya luar biasa banyak sekali. Kalau sekarang kan cukup seperangkat alat sholat kayak gitu. Nah ini memang Rasulullah SAW luar biasa, ya, manusia sempurna lah, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara membawa binatang korban dari mana dan dibawa kemana untuk disembelih. Dalam hal ini binatang korban dikalungi, ya, perihal cara membawa binatang korban ini dikalungi dan diberi tanda kalau itu adalah binatang korban. Karena pada peristiwa di Hudaybiyah, Rasulullah SAW keluar setibanya di daerah Dzul Hulaifah, beliau mengalungi binatang korban, memasang tutup kepala berupa kain, kemudian baru berihram. Jadi Bapak Ibu, mungkin kelihatannya aneh. Kalau sekarang kayaknya enggak ada itu. Ya, kalau beli langsung dipotong, bahkan di tempat pemotongan sana itu dibeli langsung dipotong. Jika binatang korban berupa unta atau sapi, menurut kesepakatan para ulama harus dikalungi dengan 1 atau 2 utas genta besi atau perak atau yang sejenisnya, ya. Jadi mungkin biar tidak lari atau dan sebagainya. Nah, para ulama berbeda pendapat kalau binatang korbannya berupa kambing. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak dikalungi. Nah, wah apa gitu. Nah, kayak gitu. Nah, Imam Malik seperti itu apa? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Abu Thawr dan Abu Dawud, ya, itu harus dikalungi kalau kambing, ya. Berdasarkan hadis Al-A'mashi dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahda ilal baiti marratan ghanaman taqallada. Sesungguhnya suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kurban ke Ka'bah dan beliau mengalunginya. Bapak Ibu perlu diperhatikan, Rasulullah membawa binatang kurban ke Ka'bah ini bukan dipersembahkan untuk yang ada di Ka'bah itu, bukan, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dibawa mendekat ke Ka'bah. Para ulama menganjurkan supaya ketika mengalung binatang korban dihadapkan ke arah kiblat, ya. Imam Malik menganggap sunnah memberi tutup kepala berupa kain pada sebelah kiri berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sesungguhnya ketika membawa binatang korban dari Madinah, Ibnu Umar mengalunginya dan memasang tutup kepala berupa kain di Dzul Hulaifah. Lalu mengalungi kemudian memasang tutup kepala berupa kain di tempat yang sama. Ia menghadapkannya ke arah kiblat, lalu mengalungnya dengan menggunakan sepasang genta, memasang tutup kepala berupa kain pada sisi kiri. Lalu ia menuntutnya hingga wukuf bersama para sahabat di Arafah. Ketika mereka bertolak meninggalkan Arafah, begitu sampai di Mina pada hari kurban, ia menyembelih binatang korban tersebut sebelum mencukur dan memendekkan rambut. Jadi begitu setelah melempar jumroh, ya, kemudian motong binatang korbannya sebelum tahalul, ya, sebelum motong rambut. Namun saat ini ya, kalau kita melaksanakan ibadah haji, ya, saat ini dengan berjuta-juta umat, ya, itu untuk membawa binatang korban seperti itu tidak memungkinkan untuk transportasinya. Kalau mau nuntun dari mana ke Arafah, kemudian dari Arafah menuju Mina, ya lumayan jauh. Tapi kalau dulu memang yang melaksanakan ibadah haji masih belum banyak, ya bisa saja. Tapi kalau sekarang, jangankan menuntun kambing atau unta atau sapi, jalan saja sampai berdesak-desakan seperti itu. Jadi lah, solusinya seperti apa? Bagaimana? Ya, biasanya para hujjaj atau yang mau berkorban saat haji itu, ya setelah hari itu, setelah hari nahar, ya,
Ya mungkin orang mau melaksanakan ini dulu, kayak gitu, mau melaksanakan cukur rambut dulu atau tawaf ifadah dulu, baru, karena ya memang menyesuaikan situasi dan kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Saur menganjurkan untuk memasang tutup kepala berupa kain pada sisi kanan berdasarkan hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzuhra bi dzil Hudzaifah summa da'a bi badnatin fa as'araha min saf'ati sanamiha ail aman summa salatid dam anhu wa qalladaha ya bina lain summa raqiba rahilata falamma stawat 'alal baidai ahalla bil hajj. Sesungguhnya selesai melakukan sholat zuhur di Dzul Hudzaifah, Rasulullah SAW minta didatangkan seekor unta, dan setelah memasang tutup kepala berupa kain pada sisi kanan punuknya, membersihkan kotorannya, mengalungnya dengan 2 getah, beliau lalu menaikinya, dan ketika unta sampai di Baidah, beliau memulai ibadah haji. Jadi Rasulullah ingin menyembelih atau binatang korbannya berupa seekor unta, beliau menyiapkan sebelum melaksanakan atau sebelum meniatkan untuk ihram. Jadi siapkan dulu segala sesuatunya baru ihram. Allahumma labbaika hajjan. Bahkan ini dinaiki oleh Rasulullah SAW. Dari tentang mana binatang korban itu dibawa? Menurut Imam Malik, dibawa dari luar tanah haram, maksudnya dari Mekah. Jika binatang itu dibeli di Mekah tanpa dibawa keluar, maka harus dibawa serta wukuf ke Arafah. Nah, ini zaman itu. Dan jika tidak, maka harus diganti. Itulah pendapat Ibnu Umar yang dijadikan pegangan oleh Al-Lais. Kata Imam Syafi'i, As-Saur, dan Abu Saur, As-Sauri, membawa binatang korban di Arafah hukumnya sunnah. Nah, sunnah, terlepas apakah binatang tersebut dibawa dari tanah haram atau dari luar tanah haram. Menurut Imam Abu Hanifah, membawa binatang kurban ke wukuf di Arafah bukan kesunatan. Ya, jadi oh iya, ada ulama yang mengatakan ini, kita ikut ya. Nah, repot kan bawa binatang korban, semua jemaah haji bawa semua satu bis, ya itu kan merepotkan. Nah, itu bukan kesunahan. Nah, gitu. Ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Argumen Imam Malik, karena sesungguhnya itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Imam Malik mengatakan itu sunnah karena Rasulullah pernah melakukannya itu. Maka Imam Malik mengatakan ya itu sunnah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan kesunahan. Ya, melihat situasi dari kondisi tadi. Beliau bersabda, "Tirulah aku dalam melaksanakan ibadah manasikmu." Ya, Rasulullah memang pernah menyampaikan. Nah, apakah yang jadi pertanyaan, apakah membawa binatang korban untuk disembelih itu merupakan runtutan manasik haji atau tidak? Gitu loh. Karena membawa binatang korban itu karena untuk dam atau untuk korban, ya, bukan rangkaian melaksanakan ibadah haji, ya, atau rukun haji. Memang benar ada hadis yang menyatakan tirulah aku dalam melaksanakan ibadah manasikmu. Kata Imam Syafi'i, memperkenalkan binatang korban itu hukumnya sunnah, sama seperti mengalungnya. Sedangkan kata Imam Abu Hanifah, memperkenalkan binatang korban bukan sunnah. Nah, ya, selalu bertentangan, ya, para ulama selalu bertentangan. Banyaklah bertentangan. Kalau Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu karena 4 tempat tinggal beliau di luar tanah haram. Menurut pendapat yang dikutip dari Aisyah radhiyallahu anha, binatang korban boleh diperkenalkan dan boleh tidak. Ya, contoh jenengan ingin melaksanakan korban di sini, ya diperkenalkan boleh, ya. Tapi kadang ya niatnya
Ya niatnya wah sebagai ujub atau sebagai apa, tapi niatkan ini sebagai motivasi untuk saudara kita yang lain agar bisa berkorban, mau berkorban, bukan wah ini loh sapi saya paling gede gitu, enggak boleh seperti itu, tapi ini sapi dari keluarga ini, kayak gitu. Niatnya bukan untuk pamer, bukan untuk riak, tapi untuk ya memberi contoh, mengajak saudaranya, ya. Karena hadis ini kan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, dan tidak akan sampai itu dagingnya, darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat menyembelih binatang korban ialah di Mekah atau setelah tiba di Baitul Atiq, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala summa mahilha ilal Baitul Atiq, kemudian tempat wajib sekitar akhir masa menyembelihnya ialah setelah sampai di Baitul Atiq atau Baitullah di sekitaran Ka'bah. Itu ya tadi saya sampaikan, kalau memang mau melakukan ini untuk saat pelaksanaan ibadah haji, jangan repot sendiri, tidak bisa bergerak, ya. Dan firman Allah surat Al-Maidah ayat 95, hadyum balighal Ka'bah, sebagai hadiu yang dibawa sampai ke Ka'bah. Jadi memang di situ ayatnya benar, tapi kalau mau diterapkan semua ibadah haji yang ambil haji tamattu untuk menyembelih binatang korban di hari nahar, di hari tanggal 10 di sekitar Ka'bah, wah itu bisa banjir darah di sana, ya. Nanti malah sekarang mungkin dilarang, ya, dilarang oleh ya pemerintah, karena apa, di sana ya penuh dengan jamaah haji gitu loh. Ulama-ulama sepakat bahwa siapapun tidak diperbolehkan menyembelih di Ka'bah. Nah, ini sudah disepakati oleh para ulama. Sudah, ya. Demikian pula di Masjidil Haram. Jadi yang dimaksud ialah menyembelih binatang korban tersebut di Mekah. Ya, di sekitaran Mekah, tapi tidak di sekitaran Ka'bah. Dan dagingnya dibagikan kepada penduduk yang miskin. Kata Imam Malik, binatang korban harus disembelih di Mekah. Ya, Imam Malik. Kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, boleh disembelih di luar Mekah asalkan masih tetap dalam wilayah tanah haram. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Boleh disembelih tidak di Mekah, tapi boleh asal masih di tanah haram. Di tanah haram itu di sana ya contoh tanah Mekah mungkin di Gedawang, mungkin di Budak Payung, di Padang Sari, kayak gitu sekitaran. Ya, seperti itu. Alhasil berdasarkan kesepakatan para ulama menyembelihnya di Mina. Nah, ada yang mengatakan begitu. Untuk kafarat pelanggaran terhadap rukun umroh, menyembelih di Mekah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang tempat menyembelih bagi orang yang hajinya terhalang. Menurut Imam Malik, jika disembelih untuk pelanggaran rukun ibadah haji di Mekah dan untuk pelanggaran terhadap rukun umrah di Mina. Ini perbedaan di situ. Argumen Imam Malik bahwa yang dimaksud menyembelih binatang korban di tanah haram itu harus di Mekah ialah sabda Rasulullah SAW. Semua lorong dan jalan-jalan Mekah adalah tempat menyembelih. Tetapi Imam Malik mengecualikan untuk binatang korban fidyah, menurutnya boleh disembelih di luar Mekah. Nah, Imam Malik beda lagi dengan yang lain. Ya. Perihal kapan binatang korban disembelih, menurut Imam Malik binatang korban untuk haji tamattu dan haji tatawwu, haji sunnah tidak boleh disembelih sebelum hari raya korban. Nah, tidak boleh, wong namanya juga korban. Nah, tapi sebenarnya menyembelih binatang dam atau untuk haji tamattu itu boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Ya, sebelum pelaksanaan ibadah haji, yang jelas ketika kita sudah melaksanakan umroh sudah selesai,
di sana dan mau mengambil haji tamattu nanti tanggal 8 atau 9 melaksanakan berhaji, ya itu sesegera untuk menyembelih atau membayar damnya itu. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, khusus binatang korban haji tamattu boleh dibawa sebelum hari raya korban. Nah ini kita tahu. Dan menurut Imam Syafi'i, binatang korban haji tamattu maupun haji tatawu boleh disembelih sebelum hari raya korban. Menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau panjenengan pas di sana ya setelah melaksanakan umroh kemudian bayar dam, lihat ini di pasar hewan dan penyembelihan itu luar biasa banyak sekali. Ya, ya kayak RPH lah seperti itu. Ya. Begitu beli kambing di luar langsung dibawa masuk disembelih kayak gitu. Dan ketika kita menginginkan dagingnya untuk dibawa sebagian, dia diperbolehkan gitu. Tidak ada silang pendapat di kalangan mayoritas ulama bahwa binatang kurban yang diganti dengan puasa tidak harus dilakukan di Mekah, karena ganti berupa puasa ini tidak bermanfaat untuk penduduk tanah haram dan juga penduduk Mekah. Jadi sudah saya jelaskan, kalau memang tidak mendapatkan binatang kurban karena kondisi ya keadaan, maka di sana dianjurkan puasa 3 hari selama pelaksanaan berhaji dan 7 hari setelah pulang ke kampung halaman. Nah, itu kan kemarin sudah kita bahas mengenai hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tata cara menyembelih, ya, tata cara menyembelih. Nah, dalam hal ini yang bersangkutan boleh memanfaatkan jasa atau memakan daging binatang kurban. Terdapat beberapa masalah yang cukup populer, di antaranya apakah boleh ia menaiki itu korban atau binatang korbannya itu, maksudnya naik ya. Tapi Rasulullah tadi menaiki. Menurut ulama-ulama di mazhab Dzahiri boleh menaiki binatang korbannya, baik karena ada alasan darurat maupun tidak. Bahkan ada sebagian mereka yang memajikannya, yaitu untuk kendaraan. Bahkan ada misal binatang korban itu kendaraan kita besok saat mau ke surga, gitu kan. Nah ini di dunia sebelum disembelih dinaiki dulu, baik karena itu alasan darurat atau tidak, ya boleh. Tapi kalau kambing ya mau dinaiki malah nanti malah ceplek nanti sih ya, kakinya. Bahkan ada sebagian mereka yang mewajibkannya. Ya, kalau memang itu binatangnya sapi atau unta ya memungkinkan, tapi kalau kambing kecil lagi, nah nggak mungkin ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut mayoritas ulama Ansor, hal itu hukumnya makruh jika tidak karena darurat. Ya, ulama Ansor mengatakan, binatang kurban kok dinaiki, iya makruh itu, kayak gitu. Argumen mayoritas ulama Ansor ialah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari Jabir. Ketika ditanya tentang hukum menaiki binatang kurban, ia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, irkabha bil ma'ruf idza jita ilaiha hatta tajida dhahra. Kalau kamu terpaksa, naikilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik sampai kamu mendapatkan kendaraan yang lain. Berarti dalam hal ini menaiki kendaraan unta atau sapi, binatang korban tadi boleh karena keterpaksaan. Kalau memang ada kendaraan lain, ya naik kendaraan lain, tuh kan kendaraan itu. Nah, memang dalam hal ini kita bahas kitab ini ya tentang perbedaan pendapat ya. Jangan kok membingungkan toh Pak, jangan menerangkan ini seperti ini, kini boleh, ini tidak boleh. Ya, ini adalah perbedaan pendapat. Nanti yang cocok jenengan pakai yang mana. Dari aspek pendekatan semangat, pemahaman yang dari syariat melarang mengambil manfaat dari apa yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ini kan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi jangan kita mengambil manfaat, maksudnya wis mah dipersembahkan untuk disembelih binatang korbannya, itu manfaatnya, tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi jangan kemudian wah mumpung ini kita naik, ya ini alasan kita naik untuk jalan-jalan dulu keliling kampung. Wah ini loh binatang korban saya gede, nah, seekor sapi harganya sekian puluh juta gitu, atau bahkan ratusan juta ya. Sekarang kan lagi ngetren ya. Argumen yang digunakan oleh ulama-ulama dari mazhab Zahiri ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, jalur sanad Abu Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yasubu badnatu faqal irkabha. Faqala ya Rasulullah innaha hadyun faqala irkabha wailak fi saniyati aw fi salisati. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menuntun seekor onta. Lalu beliau bersabda, naikilah unta itu. Ia menjawab, wahai Rasulullah, unta ini untuk berkorban. Beliau bersabda, naikilah. Beliau menyatakan seperti itu pada kali yang kedua atau ketiga. Ya Rasulullah menganjurkan malah, ya, tumpai, ya, naik, gitu. Para ulama sepakat bahwa binatang korban tatawu yang disembelih tepat pada waktunya boleh dimakan oleh orang yang bersangkutan sebagaimana boleh dimakan oleh orang lain. Berbeda dengan yang disembelih sebelum waktunya. Dalam hal ini ia tidak boleh memakannya karena hanya boleh dimakan oleh orang lain. Ya, kalau belum waktunya, ya mungkin sebelum hari nahar, ya yang bersangkutan tidak boleh makannya. Daud menambahkan, keluarganya juga tidak boleh makannya sedikit pun. Ya, berdasarkan hadis yang menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bil haji ma'ana jiatal aslami wa qala lahu inna udiba minha syai'un fanharhu summasbu na alaihi fi damihi wa khalli bainahu wa bainan nas. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Najiyah al-Aslami membawa binatang korban berbahasa ekor unta. Beliau berpesan kepadanya, jika ada bagian dari unta ini yang rusak, sebaiknya disembelihlah sebelum waktunya. Kemudian celupkan 2 genta kalunya pada darahnya dan biarkan supaya dimakan oleh orang lain. Jadi itu tidak boleh memakan kalau binatang itu disembelih sebelum hari nahar. Ini perlu diingat Bapak Ibu, ini adalah binatang sembelihan untuk yang melaksanakan berhaji, bukan kita korban saat kita di rumah ya. Pak Ron pernah menyampaikan boleh menyembelih binatang korban sebelum hari nahar, sebelum Idul Adha. Nah, malah nanti repot ya. Kita perlu memahami ya, ini yang disampaikan, yang kita bahas adalah dalam hal melaksanakan membayar dam atau menyembelih korban saat kita melaksanakan ibadah haji ya. Para ulama berbeda pendapat tentang sanksi apa yang dikenakan terhadap orang yang ikut memakan binatang korbannya sendiri. Kata Imam Malik, ia wajib mengganti apa yang dimakannya ya. Kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, As-Sauri, Imam Ahmad dan Ibnu Al-Habib dari kalangan murid Imam Malik, ia wajib mengganti harga apa yang dimakannya lalu disedekah kepada orang-orang fakir miskin. Pendapat yang sama dikutip dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan beberapa ulama dari kalangan tabi'in. Jadi kalau tadi menyembelihnya sebelum hari raya, ya kalau itu makan sendiri, maksudnya yang saya punya hajat, saya sedang haji melaksanakan korban, saya makan kok nyembelihnya sebelum, ya ini menurut beberapa ulama harus mengganti harga yang dimakan itu ya, untuk diberikan kepada fakir miskin. Binatang korban yang mengalami cedera sebelum sampai di Mekah, apakah hal itu bisa disebut sudah sampai di tempat penyembelihan yang sah atau tidak? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
yang terkait dengan perbedaan pendapat sebelumnya, yakni apakah tempatnya di Mekah atau di Tanah Haram. Perihal binatang korban yang wajib korban wajib maksudnya, yang mengalami cedera sebelum waktunya, orang yang bersangkutan ikut memakannya karena ia berkewajiban menggantinya. Ya, maksudnya harus mengganti. Sebagai ulama memperbolehkan ia menjual dagingnya, lalu uangnya dipergunakan untuk membeli penggantinya. Imam Malik menghukumi hal itu makruh. Masa sudah sembelih kita jual dagingnya kan piye gitu. Terakhir tentang hukum dagingnya, para ulama juga berselisih pendapat tentang hukum memakan binatang korban wajib. Artinya korban untuk tadi contoh saya yang nadar tadi contoh yang sudah tiba waktunya untuk disembelih di tempat yang semestinya. Kata Imam Syafi'i tidak boleh karena semua dagingnya menjadi milik orang fakir miskin. Demikian pula sebagian besarnya jika ia dipasang genta dan kalungnya. Kata Imam Malik, ia boleh ikut memakannya, kecuali binatang korban untuk denda atas pelanggaran berburu atau digunakan untuk memenuhi nadar yang hanya diberikan kepada orang-orang fakir miskin, atau yang digunakan untuk biaya fidyah, atau pelanggaran yang mencukur rambut kepala sebelum waktunya karena terganggu oleh penyakit. Jadi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik di sini ada perbedaan pendapat mengenai daging korbannya itu. Argumen Imam Syafi'i ialah menyamakan semua jenis binatang korban wajib dengan kafarat. Adapun argumen ulama-ulama yang membedakannya karena binatang korban wajib mengandung dua makna. Yang pertama, hal itu merupakan murni ibadah, ya. Dan yang kedua, karena hal itu sebagai kafarat. Dan salah satu dari keduanya ada yang lebih dominan. Para ulama yang cenderung menyamakannya dengan ibadah murni daripada menyamakannya dengan kafarat pada jenis binatang korban apapun, seperti binatang korban untuk haji qiron dan haji tamattu. Terlebih bagi mereka yang menganggap haji tamattu dan haji qiron itu lebih baik, maka mereka tidak mensyaratkan orang yang bersangkutan tidak boleh ikut memakannya. Sebab menurut mereka binatang korban ini merupakan anugerah bukan kafarat untuk menghindari sanksi hukuman. Sementara menurut ulama-ulama yang menyamakannya dengan kafarat mengatakan ia tidak boleh memakannya karena berdasarkan kesepakatan para ulama, orang yang membayar kafarat tidak boleh ikut memakan kafarat yang dibayarkannya. Contoh, jenengan terkena harus membayar kafarat, memberi makan fakir miskin mungkin sebanyak 60. Dan jenengan kok ikut makan, itu kan tidak boleh. Ya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau itu memang sedekah atau hadiah, ya jenengan ikut makan tidak apa-apa. Tapi kalau sebagai denda, jenengan berikan denda itu kepada orang-orang, tapi jenengan sendiri masih ikut memakan dari denda itu, kan tidak lucu. Ya, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi tentang binatang korban yang sudah jelas digunakan untuk pelanggaran berburu dan untuk fidyah atas pelanggaran mencukur rambut kepala sebelum waktunya karena alasan ada gangguan penyakit. Semua ulama ahli fikih sepakat bahwa orang yang bersangkutan tidak boleh ikut memakannya. Ini karena denda, denda. Tapi kalau karena kita bersedekah, contoh di sini kita berkorban di hari raya korban itu, ya kita boleh makannya seperti itu sebagian. Tapi kalau nyembelih 1 ekor dimakan sendiri sama keluarganya, ya itu tidak boleh. Kecuali korbannya memang ya tadi boleh memakan sebagian binatang korban. Tapi kalau itu tadi karena kaitannya dengan pelanggaran saat kita ibadah haji atau umroh, nah menyembelih binatang korban itu, ya kalau itu wajib ya, sebagai kafarat, kita tidak boleh makan dagingnya walaupun hanya sebagian. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai haji umroh. Ya, ini hari yang terakhir kita bahas karena pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang jihad. Ya, jihad ini ya agak ngeri-ngeri sedap, nanti ya kita tetap sampaikan karena materi ini sebagai bahan perbandingan, ya, perbandingan pendapat dari ulama-ulama tentang jihad nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk menambah memperbaiki diri kita dalam kehidupan kita, dan Allah menuntun kita menuju jalan kebaikan sehingga mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bacaan ulasi dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.